melanjutkan pembelajaran kita tentang Yesus tertinggal di Bait Allah bagian yang kedua. Silakan anak-anak mengikutinya dan nanti Ibu akan ada kuis untuk semuanya. Setelah selesai belajar, Ibu terus ingin anak-anak menceritakan peristiwa Yesus tertinggal di Bait Allah ketika Yesus berumur 12 tahun. Yang kedua, Ibu terus juga ingin kalian dapat menyebutkan tujuan kita datang ke gereja setiap hari Minggu. Tapi kalau sekarang, kenapa kita mesti ikut misa online? Kemudian yang ketiga, anak-anak juga dapat menyebutkan bermacam-macam tugas pelayanan yang ada dalam perayaan Ekaristi. Dan yang keempat, Ibu terus ingin mendengarkan keinginan kalian untuk menjadi pelayan Tuhan kalau masa pandemi ini telah berakhir. Nah, sekarang kita akan nonton Yesus tertinggal di Bait Allah dari Injil Lukas. Yesus di Bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan! Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun
sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, setelah kalian menonton dari video bagaimana Yesus tertinggal di bait Allah, dan bait Allah itu kalau sekarang adalah sebuah gereja. Nah, pertanyaan Ibu Tres untuk anak-anak sekalian, apa yang akan kalian lakukan ketika kalian berada di dalam gereja? Ini adalah bentuk-bentuk dalam pelayanan dalam gereja Katolik. Bacaan dari Kitab Bilangan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntun
Nah, apa yang ingin kalian lakukan untuk menjadi pelayan Tuhan? Bapak Yusuf dan Bunda Maria memberi teladan kepada Yesus agar selalu percaya kepada Allah Bapa. Ketika Yesus tertinggal di Yerusalem, Yesus dengan tenang menunggu Bunda Maria dan Bapak Yusuf di bait Allah. Saat itu Yesus sedang berbicara, ngobrol dengan para imam dan pemuka agama. Ia percaya bahwa Allah Bapa pasti akan menjaganya, pasti akan melindunginya. Yesus memilih tempat yang aman, yaitu rumah Bapanya. Dan dia percaya bahwa tempat itu, di bait Allah itu, orang tuanya pasti akan cepat menemukannya. Ternyata benar. Ketika Bunda Maria dan Bapak Yusuf mencarinya, mereka menemukan Yesus di bait Allah. Nah, apa yang dapat kita teladani? Yang pertama adalah kita meneladani Yesus yang sungguh percaya kepada Bapanya, bahwa ia akan melindungi di saat ia mengalami kesulitan. Kita pun percaya bahwa Tuhan Yesus akan melindungi kita ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini dengan menaati, patuh terhadap nasihat orang tua. Nah, anak-anak, kita pun dapat mengikuti teladan Yesus yang juga rajin membaca kitab suci. Kita juga bisa mengikuti teladan Yesus yang juga rajin berdoa. Dan seperti Tuhan Yesus yang juga rajin membantu kedua orang tuanya. Inilah bukti bahwa Yesus selalu patuh pada nasihat orang tua. Nah, apakah kalian juga patuh terhadap nasihat kedua orang tua kalian? Ya, Ibu Tris yakin dan percaya kalian semua anak yang hebat. Kalian semua anak yang luar biasa, selalu melakukan dan mendengarkan apa yang diperintahkan kedua orang tua kalian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.